Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Bagi rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa saya mohon dukungannya dengan memberikan like, comment, share, dan juga tentunya untuk subscribe channel Pertanian Terpadu supaya tidak ketinggalan dengan berbagai informasi menarik yang rutin saya bagikan. Rekan semua, kita akan berbicara mengenai usaha-usaha yang bisa kita lakukan agar ayam bisa selalu sehat dan jarang sakit. Masalah kesehatan ayam menjadi sesuatu yang selalu layak dikhawatirkan. Gangguan kesehatan pada ayam menjadi momok yang sangat menakutkan karena bukan hanya bisa menyebabkan kerugian besar, tapi juga bisa membuat suatu peternakan gagal dan bahkan bangkrut. Untuk itulah, seorang peternak wajib tahu dan paham bagaimana cara menjaga ayam tetap sehat agar usahanya bisa lancar. Berikut ini saya akan berbagi pengalaman yang pernah saya lakukan selama bertahun-tahun dalam menjaga ayam-ayam saya supaya tidak mudah sakit dan tentunya bermasalah. Nah, rekan semua, dalam menjaga agar ayam sehat dan jarang sakit, saya setidaknya melakukan dua hal penting. Yang pertama yaitu menerapkan biosecurity, dan yang kedua adalah memberikan pakan ayam dengan pakan yang bergizi. Kita bahas mengenai biosecurity terlebih dahulu. Nah, biosecurity ini maksudnya adalah upaya-upaya yang bisa kita lakukan khususnya untuk mencegah penyakit agar tidak bisa masuk ke peternakan yang kita kelola, sehingga ayam-ayam yang kita pelihara itu bisa tetap sehat, kemudian produksinya bagus, aman, dan tentunya bisa kita konsumsi untuk semua kalangan. Nah, dalam hal ini saya biasanya menerapkan sistem biosecurity yang sangat ketat agar ayam-ayam saya tidak tertular penyakit dari luar. Ya, biosecurity seperti ini saya lakukan sangat ketat sesuai dengan kemampuan saya, artinya sesuai dengan modal keadaan peternakan yang saya miliki. Bagi rekan-rekan yang mau menerapkan sistem biosecurity, rekan semua bisa menerapkan misalnya sistem biosecurity 3 zona. Nah, dengan sistem biosecurity 3 zona ini, peternak bisa membagi area peternakan menjadi 3 zona, yaitu zona merah, kuning, dan tentunya zona hijau. Zona merah ini adalah area kotor, zona kuning adalah area transisi, kemudian zona hijau adalah area bersih atau area steril atau area produksi peternakan yang kita miliki. Nah, praktik sistem biosecurity seperti ini bisa kita lakukan, bisa kita terapkan di peternakan kita dengan cara yang mudah dan tentunya murah sesuai dengan apa yang kita miliki. Untuk kunci keberhasilannya bukanlah pada peralatan yang kita gunakan, tetapi khususnya pada niat dan kedisiplinan kita dalam menerapkan sistem biosecurity ini. Nah, rekan semua, dalam penerapan sistem biosecurity seperti ini, agar bisa berjalan dengan baik, tentunya diperlukan komitmen, konsistensi peternak yang memelihara, termasuk di dalamnya juga keluarga. Kemudian kalau ada karyawan, kemudian pemasok, pembeli, semua harus sinergi menerapkan sistem seperti ini agar tujuannya bisa menghalau atau mencegah bibit-bibit penyakit yang dari luar ke dalam peternakan yang kita miliki. Selain itu, tentu juga biosecurity ini juga harus didukung dengan kandang yang bersih, jadi membersihkan kandang secara rutin untuk menjaga higienitasnya. Jadi kebersihan kandang itu tetap menjadi satu bagian dari biosecurity ini. Nah, biosecurity ini sebenarnya seperti apa, rekan-rekan semua? Jadi secara sederhana biosecurity ini kita menerapkan 3 zona, misalnya ya, yang bisa diterapkan misalnya dari yang paling luar, zona merah itu artinya zona yang di luar peternakan kita. Itu adalah zona kotor, artinya semua barang, orang, peralatan, segala macam yang berada di luar kandang
di luar area kandang itu merupakan zona merah, dan yang hal-hal tersebut bisa saja menjadi perantara bibit penyakit menular ke dalam ayam-ayam yang kita pelihara. Jadi dari luar zona merah itu harus masuk ke zona kuning. Nah, di zona kuning ini nanti peternak segala macam barang, alat segala macam itu harus disterilkan terlebih dahulu, baru boleh masuk ke zona hijau. Dan untuk zona hijau ini, akses ke zona hijau atau area produksi kita di kandang kita itu harus orang-orang tertentu. Jadi tidak bisa semua orang masuk ke zona produksi atau zona hijau. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu sederhananya yang bisa kita terapkan agar tentunya ayam kita bisa selalu sehat dan jarang sakit. Kemudian berikutnya, yang tak kalah penting dalam menjaga ayam agar tetap sehat adalah pakan. Nah, dalam hal ini peternak wajib memberikan pakan yang bergizi sesuai dengan porsi kebutuhan ternak yang kita pelihara. Untuk masalah pakan ini memang sedikit rumit karena peternak harus juga menjaga batasan modal yang ideal, khususnya untuk modal pakan. Meski begitu, ada satu prinsip yang bisa kita jadikan patokan, terutama saya, dalam pengalaman saya, prinsip tersebut adalah paling tidak ayam harus mendapatkan gizi untuk pertumbuhan dan perkembangannya secara normal. Tingkat kekebalan atau daya tahan tubuh ternak kita juga harus terpenuhi dan dalam kondisi normal. Nah, itu prinsipnya, artinya kita harus memberikan pakan paling tidak supaya ayam tetap bisa tumbuh dengan normal, berkembang dengan normal, dan daya tahan tubuhnya juga normal. Seperti itu. Itu pakan, syarat pakan yang bisa kita berikan berkaitan dengan nilai gizinya. Nah, peternak bisa memberikan pakan dengan kebutuhan gizi paling tidak untuk memenuhi hal yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga untuk menjaga perimbangan modal pakan, peternak bisa mengambil titik tengahnya. Artinya kebutuhan dasar ayam untuk tumbuh dan berkembang dan memiliki daya tahan bagus itu harus tercukupi, tetapi di sisi lain juga modalnya tetap bisa dikendalikan. Nah, rekan peternak semua, dalam hal pakan ini, meski peternak melakukan penghematan atau pengetatan, hendaknya tetap mengacu pada kebutuhan tadi, nutrisi dasar yang diperlukan untuk tumbuh kembang secara normal. Dengan begitu, ayam bisa memiliki pertumbuhan yang tetap normal, daya tahan tubuhnya tetap bagus, normal, seperti ayam-ayam sehat lainnya, dan dengan dukungan biosecurity, maka performa keseluruhan dari peternakan yang kita kelola bisa tetap dijaga dalam batas yang menguntungkan. Dengan memperhatikan dan menerapkan dua hal tersebut, saya menjalankan peternak kecil skala rumahan ini selama bertahun-tahun dan aman-aman saja. Tingkat mortalitas sangat rendah, bahkan di masa-masa yang pancaroba, di masa-masa musim penyakit ayam, saya jarang sekali mendapatkan masalah mengenai kesehatan ayam. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua sedikit gambaran pengalaman saya bagaimana saya menjaga ayam saya tetap sehat, kemudian jarang sakit dengan dua penekanan, yaitu pada biosecurity, kemudian pada yang kedua pada pakan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi penguat bagi kita semua, supaya usaha kita tetap bisa berjalan dengan maksimal dan bagus dan tentunya menguntungkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang berkenan. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.